To start a story by praying to a higher power. The Indian entrepreneur has to be straight and crooked, sly and sincere, all at the same time. Film ini akan menceritakan perjuangan bocah kecil bernama Balram Halwai yang berasal dari desa bernama Laksmangar. Sebuah desa yang bisa dibilang paling gelap di India. Ketimpangan sosial sangat terlihat di desa ini. Rata-rata penduduk di desa ini hidup di bawah garis kemiskinan. Balram dibesarkan di keluarga yang sangat dikontrol oleh nenek atau ibu dari ayahnya. Dari usia yang sangat muda, abangnya sudah dipaksa untuk bekerja di kedai teh. Sementara ayahnya bekerja sebagai penari becak dan semua penghasilan dari abang dan ayahnya ini diberikan ke neneknya yang culas itu. Pendidikan di desa ini juga sangat miris. Hanya ada beberapa pengajar dengan fasilitas sekolah yang sangat minim. Bahkan tidak ada kursi dan meja untuk kegiatan belajar mereka. Di antara semua anak-anak di desa ini, hanya Balram yang bisa membaca atau bisa dibilang mengenal huruf. Glorious land, the Lord Buddha received enlightenment in this land. Come here, boy. Pengajar terkesan dengan kemampuan membaca dari Balram, sampai dia akan berjanji kalau dia akan memberikan beasiswa ke Delhi untuk Balram. Dengan harapan suatu saat Balram ini bisa mengikuti jejak dari seorang wanita yang punya kisah yang sama dengan Balram, berasal dari desa yang miskin, sampai dia menjadi seorang Perdana Menteri wanita di India. We'll ensure that you get a scholarship to a school far away from here. That is what you are, the white tiger. Kondisi dari rumah Balram juga sangat memprihatinkan. Mereka tidur bersama dalam kegelapan dengan kaki yang tumpang tindih layaknya hewan kaki 1000. Keesokan harinya tuan tanah yang biasa mereka sebut si Bangau datang. Dialah penguasa desa mereka ini dan memungut 1/3 dari penghasilan setiap orang di desa ini. Tapi ada yang lebih parah lagi, putra sulungnya yang mereka sebut si Luak. Dia menguras desa mereka sampai tidak ada lagi yang tersisa, dan ayah Balram selalu berhutang kepada mereka. Munna, apna kitab chaupaty uthao aur chalo. Cita-cita Balram untuk mengemban pendidikan sampai ke perguruan tinggi harus kandas ketika nenek mereka yang culas tadi menyuruh abangnya menjemput Balram supaya bekerja di kedai teh yang sama untuk membantu melunasi utang ayahnya. Sebenarnya ada rasa kasihan dari abangnya kalau harus melihat adiknya ini bekerja kasar untuk membantu ekonomi mereka. Padahal kemungkinan yang bisa membawa mereka keluar dari rantai kemiskinan ini adalah adiknya. Tapi mau gimana lagi, itulah proses kehidupan yang harus dijalani Balram. Di akhir tahun itu, ayah Balram harus kehilangan nyawanya akibat sakit TBC yang dia idap. Ironinya tidak ada politisi yang mau membangun rumah sakit di desa mereka. Kalaupun mereka mau berobat, mereka harus pergi ke desa lain, yang jaraknya 2 hari perjalanan. Itu pun kalau ada dokter yang datang ke desa itu. Di kondisi seperti inilah Balram tersadar, kalau janji pemilu hanya sekedar ucapan yang dilontarkan oleh para politisi, untuk mendapatkan suara dari orang-orang miskin yang bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh para politikus. Dikarenakan sistem kasta yang menjadi hal biasa di India, setiap orang yang ada di desa mereka sudah terbentuk untuk menjadi pelayan bagi para kasta yang berada di atas mereka. Bahkan mereka terlihat seperti ayam yang terkurung di dalam kandang, misalnya pria yang sedang mengangkut perabotan di punggungnya ini. Harga perabotan itu bernilai 2 tahun gajinya, tapi dia tetap mengantarkan uang ke bosnya tanpa kepikiran untuk mencuri 1 rupiah sekalipun. Bukan karena mereka jujur, tapi karena doktrin yang sudah tertanam dari kecil. Kalau mereka ini adalah para pelayan yang harus setia dan jujur ke tuannya, atau mereka akan tercincang layaknya seekor ayam. Di saat Balram beranjak dewasa, dia masih saja bekerja di kedai teh itu. Di momen-momen tertentu, dia belajar dengan cara mendengarkan obrolan para pelanggan, dengan harapan banyak wawasan baru dan ilmu baru yang dia dapatkan dari obrolan para pelanggan yang datang ke kedai teh mereka. Di hari yang sama, tuan tanah datang ke desa mereka. Sama seperti sebelumnya, tujuan mereka datang untuk memungut 1/3 dari penghasilan mereka. Sampai di mana Balram melihat momen yang bisa dibilang ini adalah takdir untuk dirinya. Di hari itu, untuk pertama kalinya, dia melihat putra bungsu Tuan Bangau bernama Ashok. Dia ini baru pulang dari Amerika ke India untuk mengambil alih bisnis keluarganya di bidang batu bara. Kenapa Balram berkata kalau ini adalah takdir untuknya? Ya karena konsep dari kecil ini sudah ditanam ke pikiran mereka, yaitu mereka ini akan menjadi pelayan. Balram yakin kalau dia bisa melayani Tuan Ashok sebagai supir pribadinya. Balram yang semangat melihat momen itu pun menemui neneknya untuk meminta uang dengan alasan uang itu akan dia pakai untuk kursus mengemudi.
Tentu saja neneknya yang culas ini berat untuk memberikan uang ke Balram. Neneknya ini semua hal dicampuri. Ya contohnya abangnya yang dipaksa menikah dengan wanita pilihannya. Neneknya berharap kalau dia akan mengikuti abangnya, menikah di desa mereka dan harus tetap berada di desa ini. Namun Balram tidak mau. Dia berkata ke neneknya yang mata duitan ini, kalau dengan bekerja di kota apalagi menjadi supir pribadi dari anak tuan tanah di desa mereka, dia bisa membelikan kerbau untuk neneknya. Bahkan dia bisa membuat neneknya jadi wanita terkaya di desa ini. Mendengar itu neneknya berkata supaya Balram berjanji dengan ucapannya ke seluruh Tuhan yang dia puja, kalau dia akan mengirimkan setiap bulan gajinya untuk si nenek. गांव के सबसे अमीर औरत बन सकती हैं। गांव में सब लोग आपको देखा करेंगे. Berangkatlah Balram ke kota Dhanbad untuk kursus mengemudi. Jalanan di India sangat terkenal akan kesemrautannya, sehingga dia harus benar-benar menguasai setiap jalan di India. Bahkan dia nggak boleh mengalah ketika ada orang yang akan mendahului mobil yang dia kendarai. Setelah menguasai bagaimana cara mengemudi di India, Balram pun datang ke tempat tinggal tuan tanah. Awalnya kedatangan dia tidak diterima oleh penjaga tempat itu. Ya karena dia ini orang asing dan juga sekarang mereka masih punya supir utama. Tapi dia melihat kalau dari kejauhan tuan tanah muncul, dia pun berteriak kalau dia ini berasal dari desa Laksmangar. Mendengar itu tuan tanah pun memperbolehkan dia masuk. Balram menjelaskan tujuannya menemui tuan tanah kalau dia butuh pekerjaan. Dia bisa menjadi supir pribadi tuan tanah ataupun putranya. Tuan tanah sangat melarang orang muslim bekerja untuknya, sehingga dia bertanya apakah Balram ini seseorang yang beragama muslim. Kemudian mereka menguji kemampuan menyetir Balram. Di dalam perjalanan, tuan tanah kembali menanyakan latar belakang si Balram ini. Mulai dari kastanya, berapa gaji yang dia minta, dan apakah dia punya latar belakang seorang kriminal sebelumnya. Dan sebelum menerima Balram bekerja untuk mereka, Silwa atau anak pertama tuan tanah menelepon ke desa tempat tinggal Balram untuk menanyakan status keluarganya. Juga sebagai langkah antisipasi jika suatu saat si Balram ini melakukan tindak kejahatan, mereka bisa langsung mengeksekusi seluruh keluarga Balram yang ada di desa termasuk dirinya. Dua hari setelahnya Balram pun diterima sebagai supir, tapi bukan sebagai supir utama, melainkan supir cadangan untuk saat ini. Dia lebih sering mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci karpet dan membersihkan jendela. Hal ini membuat Balram cemburu ke supir utama. Ada yang membuat dia curiga ke supir utama ini. Misalnya saat mereka makan siang bersama, si supir itu malah pergi keluar sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Hiding something. And a successful entrepreneur always finds his competition. Di saat Balram melakukan pekerjaannya, Tuan Ashok memanggil dia dan memperlihatkan ke istrinya Pinky bagaimana para pelayan di India tidak dibekali pengetahuan yang luas. Contohnya Balram yang memang bisa membaca, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca, sehingga para pelayan di India ini tidak punya wawasan yang luas. Bahkan mereka tidak mengenal internet ataupun Facebook, yang pada masa itu sudah sangat mendunia. I didn't like the way he had spoken about me. Half-baked. But he was right. Berbeda dengan abangnya ataupun ayahnya, Tuan Ashok yang pernah bersekolah di Amerika punya pemikiran yang lebih maju. Dia berpikir kalau lebih baik keluarga mereka sekarang berinvestasi ke bidang internet. Namun ayahnya dan juga abangnya sendiri tidak tahu apa itu internet, yang semakin mengungkapkan sebuah fakta kalau India sangat tertinggal dari negara Amerika. Setiap bulan abang Balram datang untuk mengambil uang yang dijanjikannya untuk si nenek. Keesokan harinya, apa yang selama ini disembunyikan oleh si supir utama pun terungkap. Alasan kenapa dia tidak makan selama sebulan ini, karena sekarang adalah bulan Ramadan dan tiap siang dia pergi keluar untuk pergi ke masjid. Yang artinya selama ini dia seorang beragama muslim, dan selama ini dia menyembunyikan rahasia ini dari tuan tanah. Di hari yang sama untuk pertama kalinya, Balram bertemu dengan Perdana Menteri wanita yang selama ini dia lihat di setiap poster pemilu sejak dia kecil. Tapi yang namanya manusia, sebaik apapun orang tersebut di depan media, aslinya Perdana Menteri tidak seperti itu. Selama ini dia sudah bersekongkol dengan tuan tanah. Mereka punya bisnis ilegal yang melibatkan desa tempat Balram tinggal. Selama ini dia menerima suap dari tuan tanah untuk menghindari pajak negara. Namun sekarang mereka berseteru dikarenakan si Perdana Menteri ini ingin menaikkan harga untuk kerjasama mereka itu. 25 lakhs. And I mean it. Sehingga sekarang rencananya tuan tanah ingin menyerang balik si Perdana Menteri.
yaitu mereka akan pergi ke Delhi untuk beraliansi dengan tim oposisi dari si Perdana Menteri untuk mengalahkan dia di pemilu berikutnya. Tuan Ashok menawarkan dirinya untuk pergi ke Delhi. Sering terjadi perdebatan di keluarga mereka ini, terutama antara abangnya dengan istrinya Pinky. Karena sebelumnya ada penolakan dari keluarganya Tuan Ashok ini tentang hubungan mereka dikarenakan ya lagi-lagi karena kasta yang ada di India. Where did Pinky Madam's aggression come from? She didn't care about traditions. Me and Ashok are going to go to Delhi. We're going to solve your tax fraud. Sementara itu, yang dipilih untuk mengantarkan mereka adalah supir utama. Di saat inilah Balram memanfaatkan rahasia dari si supir utama ini. Dia mengancam si supir utama akan mengadukan seluruh rahasianya ke Tuan Tanah atau dia bisa dengan sendirinya mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Balram dibuat terkagum-kagum ketika berada di Delhi. Sebuah pengalaman baru untuknya ketika melihat banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Ditambah lagi ketika berada di penginapan, dia bisa melihat seluruh kota dari atas sana. Namun yang namanya dia ini pelayan, pastinya dia tidak tidur di tempat yang sama dengan tuannya. Balram tidur di tempat di mana para supir berada, tempat yang cukup dibilang kumuh. No worries. No, sir, please, sir. Keesokan harinya berangkatlah Balram mengantarkan Tuan Ashok dan juga abangnya Shilwa yang membawa tas merah bersama mereka. Menemui pejabat tinggi pemerintah sampai ke Presiden India, dengan harapan semua petinggi negara yang mereka temui bisa bekerja sama dengan mereka. Namun kalau melihat dari ekspresi muka Tuan Ashok, sepertinya mereka belum berhasil mendapatkan dukungan dari Presiden. Setelah dari Istana Negara, mereka mengantarkan Shilwa ke stasiun kereta. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dan membiarkan adiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula dia juga tidak terlalu akrab dengan istri adiknya, sehingga untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu dia pun memilih pulang. Setelah tinggal mereka berdua, sifat asli dari Tuan Ashok pun muncul. Dikarenakan sudah lama tinggal di luar negeri, kebebasan yang ada di sana yang selama ini dia tahan ketika berada di depan abang dan ayahnya pun dia keluarkan. Bahkan dia tidak memperlakukan Balram layaknya seorang pelayan. Ashok, you can call me Ashok. Ashok. Yes, Ashok. The lamb still had the blood of a landlord in him, after all. Keesokan harinya berangkatlah mereka ke villa tempat keluarga Tuan Ashok yang juga berada di desa tempat kelahiran Balram. Selama di perjalanan, Balram sengaja mengerjai majikannya dengan berkata kalau mereka harus menghormati tempat-tempat suci yang mereka lewati selama di perjalanan menuju desanya. Balram, what did you just do? You touch a finger to your eye. Actually, we just passed a sacred tree, so I was offering my respects. Left, right, and then you have. Sesampainya di sana bukan respon yang diharapkan Balram dia terima dari neneknya. Karena selama dia ke Delhi tidak ada kiriman Balram ke neneknya ini. Di depan semua orang, dengan sengaja neneknya berkata ke seluruh orang kalau cucunya ini membiarkan dia bekerja di usianya yang sudah tua ini. Padahal di kota sana cucunya orang yang sangat penting. Tapi setelah uang diberikan barulah perlakuan neneknya ke dia berbeda. Namun yang membuat Balram terkejut ketika neneknya berkata kalau dia akan menikahkan Balram dengan wanita pilihannya. Tentu saja Balram tidak mau, dia tidak ingin nasibnya akan berakhir sama seperti kakaknya yang hidup diatur oleh si neneknya. Hal ini membuat Balram kepikiran sampai dia tidak fokus dalam melakukan pekerjaan. What are you doing? Kya kar rahe ho, Pinky? This is disgusting. I'm sorry. These lower castes na they. Setelah itu Balram dipanggil oleh Pinky yang mencoba menyadarkan dia kalau mungkin dengan bekerja dengan mereka ini keputusan yang salah. Pinky menyarankan supaya Balram menyelesaikan pendidikannya saja, kemudian menikah supaya dia jangan terus menjadi pelayan. Pinky juga menjelaskan kalau dia juga dulu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Itulah kenapa dia merasa kalau sistem kasta yang ada di India ini seperti omong kosong. That's why this caste system thing is total bullshit. You should be finishing your education, starting your own family. Balram merasa kalau apa yang dikatakan Pinky ini ada benarnya. Kenapa selama dia hidup tidak ada yang mengajari dia untuk merawat tubuhnya? Kenapa selama ini dia hidup layaknya seperti seekor hewan? Kalau bisa memutar waktu kembali, dia tidak ingin terlahir di keluarga dengan kasta yang rendah. Keesokan harinya Balram diminta untuk menyiapkan kejutan untuk Pinky karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di malam pesta ulang tahunnya, Pinky dan Tuan Ashok yang dalam keadaan mabuk dari pesta melakukan hal yang terbilang tidak senonoh di depan Balram. Ya mungkin karena budaya luar yang masih terbawa. Stop, Pinky.
We're not alone. Ketika mereka berhenti di lampu merah, mereka dihampiri oleh anak kecil yang menjual patung untuk berdoa. Balram melarang anak itu untuk mendekat yang membuat Pinky sedikit kesal, sehingga dia menurunkan Balram di tempat itu. Balram berpikir sekarang dia ini mau ngapain? Apa arti hidupnya jika tidak melayani tuannya, sebuah prinsip yang sudah tertanam dalam pikirannya kalau dia ini hidupnya hanya sebagai pelayan. Tidak lama kemudian, mereka kembali menjemput Balram yang ternyata Pinky sengaja mengerjain Balram, atau bisa disebut dengan istilah prank. Namun di malam itu Pinky yang dalam keadaan mabuk menyetir dalam kecepatan tinggi, sampai di mana terjadilah insiden di malam itu. Pinky menabrak seorang anak kecil. Mereka yang panik pun membiarkan anak itu tergelepar di jalanan. Tentu saja Tuan Ashok khawatir akan hal ini, apalagi mereka baru saja menghilangkan nyawa seorang anak kecil. Balram mencoba meyakinkan dia supaya jangan khawatir, karena rata-rata penduduk di India punya banyak anak, dan banyak dari mereka yang berkeliaran di jalan pada malam hari. Jadi bisa saja kemungkinan kalau orang tua dari anak itu tidak tahu kalau salah satu anaknya hilang. Sebuah pemikiran yang terbilang kejam yang keluar dari mulut Balram. My lips, there's a big contented smile that comes to a servant who has done his duty by his master, even in the most difficult of moments. Keesokan harinya, Balram dipanggil ke hotel yang ternyata Tuan Tanah dan Silua sudah datang ke Delhi. Mereka membawa seorang pengacara, yang ternyata mereka sudah menyiapkan sebuah surat pernyataan kalau yang menabrak anak kecil tadi malam itu adalah si Balram. Balram tidak punya pilihan lain, apalagi dia seorang pelayan, jadi dia hanya bisa menerima setiap apa yang diperintahkan tuannya. Di tengah kekalutannya, hal yang tidak pernah disentuh Balram pun dia lakukan. Dia mulai mencoba miras untuk menenangkan pikiran dan ketakutannya. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah si Tuan Tanah, apalagi sekarang keluarganya juga sudah menjadi ikut terlibat dalam masalah ini. Sampai di mana hari penyelamatan tiba, Balram dipanggil untuk memijat kaki Tuan Tanah di saat yang sama Pinky dan Tuan Ashok datang untuk menjelaskan kalau keluarga mereka punya kenalan di kepolisian. Sehingga sudah tidak ada lagi yang melaporkan kejadian malam itu, jadi mereka tidak perlu menjebloskan Balram ke penjara. Mendengar itu, Balram pun mengucap syukur karena apa yang dia takutkan selama ini tidak akan terjadi. Namun tetap saja perlakuan Tuan Tanah ke Balram tidak diterima Pinky. Padahal Balram hanya berterima kasih ke Tuan Tanah, tapi dengan entengnya, Tuan Tanah menendang Balram karena tidak melanjutkan memijat kakinya. I'm done with this. Setelah menyelesaikan urusan mereka di Delhi, Tuan Tanah dan Silua memutuskan untuk pulang. Lagi pula apa yang terjadi kemarin antara mertua dan menantu membuat situasi sudah tidak nyaman. Sebelum pergi, Silua memperingatkan dia untuk jangan macam-macam karena mereka punya surat pengakuan Balram. Balram yang sedang tertidur dibangunkan oleh Pinky yang meminta untuk diantarkan ke bandara. Pinky sudah tidak tahan dengan sistem kasta di India ini, apalagi yang terjadi di keluarga suaminya itu. Sebelum dia pergi, Pinky memberikan sejumlah uang untuk Balram, ya sebagai ucapan perpisahan untuknya. Namun ternyata Pinky tidak memberitahukan hal ini ke Ashok, sehingga ketika Balram berkata kalau Pinky sudah berangkat ke bandara, mereka pun bertengkar. Kepergian Pinky ini membuat Tuan Ashok depresi. Dia menyesal membawa Pinky kembali ke India, karena kalau saja dia tidak mengurusi permasalahan bisnis ayahnya ini, mungkin mereka masih bersama. Balram tidak tega melihat kondisi tuannya. Dia mencoba menguatkan tuannya dengan berkata kalau selama di perjalanan ke bandara, Nyonya Pinky berkata kalau suaminya ini pria hebat, dan selama di perjalanan dia menangis karena harus meninggalkan Tuan Ashok. She's coming back. I can feel it. I can feel it too, sir. Keesokan harinya, Silua kembali ke Delhi, yang malah memperkeruh suasana yang awalnya Tuan Ashok yakin kalau dia bisa kembali bersatu dengan istrinya. Ini malah meyakinkan Tuan Ashok kalau dia tidak perlu menyesal. Lagi pula ini bukan salahnya Ashok dia pergi, karena dia menabrak anak kecil pada malam itu. देखिए सर, हम आपके लिए क्या लाए हैं। गर्मा-गर्म होगा सर। Have a little bit. I'm not hungry. जब तक अशोक सर बोले नहीं, मंडराओ मत मक्खी जैसे। Balram sudah mulai sadar kalau selama ini dia sudah tercuci otaknya kalau hidupnya akan terus menjadi pelayan. Sehingga dia mulai menggunakan otaknya untuk menipu Tuan Ashok. Mulai dengan memberikan kwitansi palsu untuk perbaikan spare part mobil yang sebenarnya tidak rusak. Kemudian menyuling bensin, lalu menjualnya ke sopir lain. Setelah mulai percaya diri, Balram berkeliling mengambil penumpang.
Dari sinilah Balram mengumpulkan uang selain dari gaji yang dia terima tiap bulan. Sampai di saat dimana Balram mengetahui kalau tas merah yang selama ini Tuan Ashok bawa berisikan uang untuk menyuap para politikus. Dan di suatu malam, Balram menguping percakapan antara Tuan Ashok dan abangnya si Luwak kalau mereka akan mencari supir baru. Apa yang selama ini diperjuangkan Tuan Ashok untuk menyuap para politikus gagal. Buktinya si Perdana Menteri menang suara di antara para mayoritas. Sehingga mau tidak mau Tuan Ashok kembali mendekat ke partai si Perdana Menteri yang sebenarnya mereka sudah tahu kalau selama ini Ashok mencoba membelot ke partai oposisi. Sehingga mereka meminta 700 juta rupiah kalau mau bekerja sama dengan si Perdana Menteri. Keesokan harinya hal yang di luar kendali Balram terjadi. Entah bagaimana ceritanya seorang anak datang mencari dia. Yang ternyata anak ini adalah Daram, putra dari bibinya yang diperintahkan neneknya untuk menemui Balram. Dia diperintahkan untuk mengantarkan surat yang berisikan paksaan si nenek yang mau menjodohkan dia dengan wanita pilihannya. Dan kalau dia tidak segera pulang, mereka akan mengirimkan surat ini ke si Tuan Tanah. Hal ini membuat si Balram kesal dan melampiaskan kekesalannya ke anak yang membawa surat itu. Situasi semakin rumit untuk Balram. Dia sudah stres dengan situasinya yang menjadi pelayan. Ditambah lagi dengan masalah yang dibawa si anak kecil ini. Sehingga di malam itu Balram pun melancarkan aksinya. Dengan kejamnya dia menghabisi nyawa tuannya dan mengambil tas berisikan uang yang dia bawa selama ini. Pertimbangannya sekarang adalah dia sudah tahu kalau keluarganya di desa akan dihabisi seluruh anak buah dari si Tuan Tanah. Sehingga dia tidak tega untuk membiarkan anak itu sebatang kara, jadi dia membawa anak itu ikut bersamanya. Melihat kalau sebelumnya dia berhasil mengumpulkan banyak uang dari mengambil penumpang di bandara, ditambah lagi dengan pekerjaan dia selama ini sebagai supir, Balram punya ide kalau uang ini akan dia pakai untuk bisnis travel. Untuk saat ini dia menyuap kepala polisi untuk tidak menaikkan berita tentang dia yang sekarang ini dicari seluruh India. Kemudian dia bekerja sama dengan polisi untuk menangkap seluruh supir yang SIM-nya sudah kadaluarsa. Dari situlah peluang dia membuka usaha. Singkat cerita bertahun-tahun kemudian, penampilan Balram pun sudah berubah sehingga dia sudah tidak dikenali. Dia membuka layanan taksi yang mendapatkan penghargaan di India. Bahkan dia merubah namanya menjadi Ashok sebagai branding baru untuk perusahaannya. Berbeda dengan yang lain, dia yang pernah menjadi seorang pelayan tidak melakukan para pekerjanya seperti Tuan Tanah dulu. Dia tidak peduli dengan agama mereka yang bekerja dengannya. Dan kalau ada tragedi yang menimpa pekerjanya, dia siap memasang badan untuk para pekerjanya itu. Sekarang Balram berusaha melebarkan sayap bisnisnya dengan cara mendekati Perdana Menteri Tiongkok. Bahkan dia nekat menuliskan email berisikan cerita hidupnya, bagaimana seorang pelayan mendapatkan langkah pijakan kaki yang besar dan membangun bisnisnya di India. It's a century of the brown man and the yellow man, and God save everybody else. Inilah kisah Balram, atau orang India biasa menyebut dia si macan putih yang keluar dari kesengsaraan hidup dan menjadi pengusaha transportasi paling kaya di India.